Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan pada pembelajaran 5. Sebelum memulai, silahkan teman-teman siapkan buku tugas, buku cetak tema 4, dan alat tulisnya ya. Sudah siap ya teman-teman? Untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tetap semangat ya teman-teman. Salam cemerlang, cerdas, menyenangkan, riang gemilang. Teman-teman, pada pembelajaran 5 kali ini kita akan mempelajari muatan SBDP dan muatan IPS. Pada muatan SBDP, kita akan mempelajari kompetensi dasar 3.1 dan 4.1, yaitu prinsip menggambar bentuk 3 dimensi. Sedangkan pada muatan IPS, kita akan mempelajari kompetensi dasar 3.3 dan 4.3, yaitu kita akan membahas tentang kegiatan ekonomi dan jenis pekerjaan yang berkaitan. Tetap semangat ya teman-teman. Nah teman-teman, muatan yang akan kita pelajari pertama yaitu SBDP, prinsip menggambar bentuk 3 dimensi. Saat menggambar bentuk 3 dimensi, ada beberapa prinsip yang harus kita perhatikan. Mari kita cermati penjelasannya berikut ini. Prinsip yang pertama yaitu model. Model adalah objek yang dijadikan acuan untuk menggambar. Model dapat berupa objek asli maupun foto sebuah benda. Saat menggambar, kita harus fokus pada objek yang digambar agar hasilnya dapat menyerupai bentuk asli. Prinsip menggambar bentuk 3 dimensi yang kedua yaitu proporsi. Proporsi adalah kesesuaian dan keseimbangan bentuk serta ukuran suatu gambar dengan gambar lain. Misalnya, ukuran cangkir lebih besar daripada sendok teh. Dengan proporsi yang tepat, gambar benda yang dihasilkan akan tampak wajar seperti contoh berikut ini. Selanjutnya, yang ketiga yaitu komposisi. Komposisi adalah susunan atau letak objek gambar. Letak objek gambar yang satu dengan yang lain sebaiknya tidak berjauhan. Bila objek gambar disusun menyatu, maka gambar akan tampak indah. Komposisi warna juga harus tepat dan rapi. Prinsip menggambar bentuk 3 dimensi selanjutnya yaitu perspektif. Perspektif merupakan penggambaran objek berdasarkan kesan pandangan mata. Gambar benda yang lebih dekat dengan pandangan mata akan tampak lebih besar, sementara benda yang jauh dari pandangan mata maka akan tampak kecil. Perspektif membantu membuat gambar terkesan 3 dimensi. Contohnya yaitu penggambaran rel kereta api seperti pada gambar. Nah, prinsip yang kelima yaitu gelap terang. Gelap terang artinya memberikan kesan terang di satu sisi dan bayangan gelap di sisi lain objek gambar. Gelap terang menggambarkan sinar yang jatuh pada benda, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, hal-hal tersebut adalah prinsip menggambar bentuk 3 dimensi. Semoga dengan teman-teman mengetahui prinsipnya, teman-teman akan bisa menggambar bentuk 3 dimensi dengan baik. Ayo mengamati
Menggambar pekerjaan di lingkungan sekolah. Kita dapat menggambar bentuk 3 dimensi bertema jenis-jenis pekerjaan. Setiap jenis pekerjaan memiliki kegiatan yang berbeda-beda. Ayo kita amati gambar berbagai pekerjaan di lingkungan sekolah berikut ini. Yang pertama, kita lihat gambar guru. Guru bekerja mengajar murid-murid di sekolah. Gambar yang kedua yaitu kepala sekolah. Kepala sekolah bekerja memimpin sekolah. Yang ketiga, penjaga sekolah. Penjaga sekolah bekerja membersihkan lingkungan sekolah. Teman-teman, kita sudah mengetahui berbagai jenis pekerjaan yang ada di lingkungan sekolah. Kali ini, kita akan berlatih menggambar salah satu pekerjaan di sekolah. Sebelum menggambar, kita buat sketsa atau gambar rancangan terlebih dahulu. Sketsa dibuat dengan cara membuat gambar secara tipis menggunakan pensil. Dari sketsa tersebut, kita bisa menggambar pekerjaan guru menjadi lebih bagus. Caranya, kita tebalkan serta kita rapihkan garis-garis pada sketsa. Kita juga hapus bagian yang tidak perlu dan tidak rapi. Selanjutnya, kita warnai gambar agar menjadi lebih indah. Ayo kita simak tahapan dalam gambar berikut ini. Ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama, tahap pembuatan sketsa gambar. Tahap yang kedua, tahap penebalan sketsa gambar. Tahap yang ketiga, tahap pewarnaan gambar. Semoga dengan teman-teman mengetahui tahapan dalam menggambar, Sita berharap teman-teman akan bisa menggambar dengan hasil yang bagus dan rapi serta indah. Teman-teman masih semangat kan? Muatan yang akan kita pelajari selanjutnya yaitu IPS, kegiatan ekonomi dan jenis pekerjaan yang berkaitan. Sekolah adalah tempat kita belajar. Di sekolah, kita akan diajari oleh guru. Guru merupakan salah satu jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa. Selain jasa, ada juga jenis pekerjaan yang menghasilkan barang. Semua jenis pekerjaan tersebut dilakukan untuk mendapatkan penghasilan atau uang. Uang tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup manusia meliputi makan, minum, pakaian, perumahan, pendidikan, kesehatan, hiburan, dan rekreasi. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia melakukan usaha. Usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dinamakan kegiatan ekonomi. Ada berbagai contoh kegiatan ekonomi di sekitar kita. Berikut beberapa contoh kegiatan ekonomi beserta jenis pekerjaan yang berkaitan. Contoh kegiatan ekonomi beserta jenis pekerjaan yang berkaitan. Yang pertama, kegiatan ekonomi rumah makan. Pekerjaannya pelayan, kasir, dan koki. Kegiatan ekonomi di hotel. Pekerjaannya resepsionis, petugas kamar, pelayan, kasir, koki, satpam, petugas kebersihan, dan petugas parkir. Kegiatan keekonomi yang ketiga yaitu supermarket. Pekerjaannya berupa kasir, pramuniaga, petugas parkir, dan petugas kebersihan. Kegiatan ekonomi yang keempat yaitu tempat pelelangan ikan. Pekerjaannya nelayan dan pedagang ikan. Kegiatan ekonomi yang kelima yaitu industri pengolahan teh. Pekerjaannya penanam teh, pemetik daun teh, penggiling teh, dan pengemas teh. Kegiatan ekonomi di rumah sakit. Pekerjaannya dokter, perawat, apoteker, dan petugas kebersihan. Kegiatan ekonomi perusahaan mebel. Pekerjaannya pengrajin kayu, pramuniaga, kasir, dan sopir. Ayo berdiskusi.
Kita dapat mendiskusikan contoh kegiatan ekonomi di sekitar bersama teman-teman. Lalu, kita dapat menulis hasil diskusi tersebut. Kita dapat mencontoh hasil diskusi yang dilakukan Uni dan teman-temannya berikut ini. Hasil diskusi kaitan kegiatan ekonomi dan pekerjaan yang menghasilkan barang. Kegiatan ekonomi, tempat pelelangan ikan, pekerjaan terkait, nelayan dan pedagang ikan. Kaitan kegiatan ekonomi dengan pekerjaan terkait. Pekerjaan yang ada di tempat pelelangan ikan merupakan pekerjaan yang menghasilkan barang. Nelayan menghasilkan barang berupa hasil laut seperti ikan, udang, kepiting, kerang, dan cumi-cumi. Hasil laut tersebut dijual oleh nelayan ke pedagang ikan. Pedagang ikan kemudian menjual hasil laut ke rumah makan atau orang lain. Setelah menjual hasil laut, nelayan dan pedagang ikan akan mendapatkan uang. Uang tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Contoh yang kedua yaitu hasil diskusi kaitan kegiatan ekonomi dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Kalau yang tadi, pekerjaan yang menghasilkan barang. Contoh kali ini Sita akan menjelaskan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Kegiatan ekonomi di rumah sakit. Pekerjaan terkait dokter, perawat, apoteker, dan petugas kebersihan. Kaitan kegiatan ekonomi dengan pekerjaan terkait. Pekerjaan yang ada di rumah sakit merupakan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Dokter memberikan jasa mengobati orang sakit. Perawat memberikan jasa merawat orang sakit. Apoteker memberikan jasa meracik obat. Sedangkan petugas kebersihan memberikan kenyamanan bagi orang yang datang ke rumah sakit. Jasa yang diberikan oleh dokter, perawat, apoteker, dan petugas kebersihan akan mendapat imbalan berupa gaji. Gaji tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Nah, terima kasih teman-teman karena telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman maupun orang lain. Untuk menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tetap semangat ya teman-teman. Salam cemerlang, cerdas, menyenangkan, riang, gemilang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.